Menah udah sampai India aja, sementara Aye masih jaga kandang. Nih, ada banyak telur bebek yang kudu Aye anter, yang bakal diolah jadi telur asin, oleh-oleh dari kota Mataram. Sebelum tahu cara bikinnya, biar afdol, Aye datengin dulu nih tempat peternakan yang jadi penyuplai telurnya. Di mari ada puluhan bebek yang tiap harinya dikasih pakan alami buat ngejaga kualitas telur yang dihasilin. Oke, diaduk ya Pak ya? Ya, aduk sampai merata. Jadi tadi ini di dalam ini campurannya ada roti ya Pak? Roti tawar. Roti tawar, rumput, sama dedak dan air. Berarti pakan organik. organik ya Pak ya? Organik ya ini ya. Perawatan yang baik emang jadi kunci ngehasilin telur berkualitas. Terbukti, peternakan ini emang jadi pelopor penghasil telur bebek packing organik di kota Mataram. Pak Amin, tadi kan kita udah ngasih makan ya Pak? Iya. Nah sekarang Saatnya ini mau ambil telur kan? Oh, ambil telur. Ya, dibantuin ya. Ini mau diantar ke Mbak Hela. Oh, antar Bella, siap. Harus cepat nih berarti nih. Harus cepat ini. Oke. Sebenarnya ngambil telur bebek di mari kagak susah-susah amat. Tapi lantaran posisi telurnya ada di dalam kandang dan tersebar di beberapa titik, Aye kudu bisa ngambil cepat dan hati-hati. Jangan sampai ada telur yang pecah. Cuma mau gimana lagi ya, lantaran Aye diuber-uber waktu, Aye kudu gercep. Semoga aja bebek-bebeknya kagak ikutan stres gara-gara Aye di dalam nih. Bebek emang bisa ngenalin wajah, postur tubuh, ame suara peternak yang biasa ngasih mereka makan tiap harinya. Untungnya Aye satset, jadi bisa ngumpulin telur dengan cepat. Wow, Aye berhasil memasukkan telur ini ke dalam tray. Jadi kasihan kalau kita berlama-lama ini, takutnya bebek stres. Buat yang takut, minggir. Wah. Sebenarnya Aye agak ngeri-ngeri sedap juga nih bawa telur sebegitu banyaknya. Aye khawatir ada yang jatuh dan pecah di jalan. Waduh, bisa-bisa diomelin sono sini ntar. Sensasi bawa tumpukan telur emang kagak main-main. Aye kagak bisa leluasa ngelihat jalan lantaran pandangan Aye kehalang ama ini tumpukan telur. Selain itu, otot tangan Aye juga udah mulai kaku. Assalamualaikum, Bu. Aduh, nih telur-telurnya Bu. Nah, sebelum telur-telur ini diolah, kudu disortir dulu buat misahin telur yang kondisinya masih bagus sama yang retak-retak. Telur yang udah lulus sortiran langsung dicuci sampai bersih. Proses ini penting banget buat ngebuka pori-pori cangkang biar garam bisa ngeresep sempurna sampai ke dalam. Selain itu, cara ini juga bisa dibilang cukup ampuh buat ngilangin kuman berbahaya yang bisa bikin telurnya jadi busuk dan juga berbau amis. Lanjut proses pengasinan nih. Ada sekitar 40 kg tanah liat kering yang udah diencerin. Ditambah kurang lebih 10 bungkus atau yang setara 5-6 kg garam. Habis itu, celupin deh tuh telur-telur ke dalamnya. Prosesnya belum kelar, telur bebek kemudian dibalur pakai abu gosok. Lapisan ini ngebantu buat ngejaga kelembapan sekaligus ngebikin garamnya meresap ke dalam telur. Mana bisa asin begitu? Setiap butir telur kudu dibalut ame ketebalan lumpur yang sama, sekitar 0,5 cm. Lantaran kalau sampai ada bagian cangkang yang botak atau terlalu tipis, hasilnya bakalan kurang maksimal.
Rasa asinnya kagak rata dan bagian kuning telurnya kagak bisa matang sempurna. Wah, aye kudu teliti banget nih. Ayo Bu, hitung. Yang berhasil aja Bu hitung. Yang menurut Ibu gagal, disingkirin. Nggak usah dihitung. Ayo. Ya, Menurut Ibu yang berhasil mana? ini yang enggak, ini. Berhasil. Ya, Berhasil. ini enggak. Berhasil. Pokoknya yang kelihatan telurnya enggak. Nah, ini sudah tuh. Ya. Berapa Bu jadinya Bu? 15. 15. Targetnya 30. Gak apa-apa buat pemulanya Bu ya. Buat yang takut, minggir. Lanjut, telurnya difermentasi selama 12 sampai 30 hari. Bukan main, panjang juga nih perjalanan telur bebek. Nah, ini nih yang bikin telur asin istimewa. Telur hasil fermentasi kemudian dipanggang pakai oven selama 3 sampai 4 jam. Proses ini bertujuan buat ngurangin kadar air sehingga tekstur kuning telurnya jadi lebih padat, berminyak, dan aromanya makin harum. Dari proses panjang ini, dihasilin telur asin berkualitas yang kita rasanya diminatin banyak orang. Kagak cuman warga kota Mataram, tapi juga para pendatang dari luar kota. Wah, mantap! Wih, atas Bang. Hati Bang, pelan-pelan aja Bang. Di Moyohulu, Nusa Tenggara Barat, ada satu buah yang kagak bisa dipanen sembarang orang. Bukan karena langka, tapi lantaran letak buahnya ada di puncak pohon yang tingginya minta ampun. Hari ini, Ayah mau ikut Mak Hadijah sama Bang Putra, si pemanjat pohon lontar paling jago di kampung ini. Dari kejauhan, pohon lontarnya kentara banget. Tingginya nyampe puluhan meter. Oh ini, wah, Enggak buahnya. tinggi banget. Saking tingginya, Ayah kagak bisa ngeliat jelas buahnya ada di sebelah mana. Udah ketemu nih pohonnya akhirnya Bang. Nah Bang, nih Ayo mau tanya nih Bang. Ini pohon kan tinggi banget Bang. Ya, Buahnya ada berapa kira-kira? ada kalau 20-an. 20-an ada? Ada. Oh, nanti kita ambilkan untuk Ibu ya Bang ya. Wih, Bang Putra langsung naik ya. Hati-hati Bang, pelan-pelan aja Bang. Aman, aman. Di kampung ini, kalau buat profesi pemanjat lontar, nama Bang Putra udah terkenal kayak selebritis. Emang sih, kagak banyak orang yang mau jadi pemanjat lontar lantaran punya risiko tinggi. Bang, hati-hati Bang Putra ya. Ya, Pelan-pelan aja. Baru meleng dikit, Bang Putra udah sat-sat sampai setengah pohon. Tanpa sabuk, tanpa tangga, tanpa alat pengaman, Bang Putra cuman ngandelin kekuatan tangan, kaki, sama yang pasti punya nyali. Waduh, salut aja Bang. Nah, Bang Putra udah sampai di atas. Ayo mau coba naik. Ayo berhasil nggak sampai atas ya? Aye langsung meluk batang pohon kayak Bang Putra. Bedanya kalau Bang Putra badannya langsung nempel kayak Spiderman, tapi kalau Aye yang ada lepas mulu kayak lomba panjat pinang. Awalnya Aye masih yakin bisa nyusul Bang Putra, tapi makin tinggi tangan Aye mulain keringetan. Batang lontar kerasa makin licin dipegang dan kaki Aye juga mulain gemeter lantaran kagak ada pijakan sama sekali. Wah, Aye udah setengah jalan, tapi pas nengok ke bawah, rasa percaya diri Aye langsung rontok. Bang Putra, ya, kayaknya Ayo nggak kuat. Ayo cuma nyampe setengah doang nih Bang. ya, ya. Ayo, Turun aja, Bang. ayo turun aja. Ya, Tuh. Ya, ayo turun dulu Bang. ya, ya. Ya. Maksain sesuatu emang kagak baik. Daripada celaka dan ngerepotin banyak orang, wah, mending Aye nunggu di bawah aja deh. Wah. Oh. Ayo salut sama Bang Putra ya. Untuk profesi pemetik bolontar itu taruhannya nyawa karena pohonnya tinggi dan menaikinya tuh nggak pakai alat. Ketika kepleset, ya udah itu resikonya. Jadi buat pemetik bolontar
Salut banget. Mantap. Sementara Ayah masih ngatur napas, Bang Putra udah sampai ke bagian paling atas. Di atas ketinggian puluhan meter, Bang Putra kudu cari posisi paling nyaman di atas pucuk lontar. Selain anginnya yang kenceng, pelepah daun lontar juga banyak durinya. Ya, mulai ini bang. Ya, langsung lempar bang. Wow, wow. Satu persatu, Bang Putra mulai jatuhin buah lontarnya. Buah lontar ini lebih keras dari buah kelapa, jadi Aye kagak perlu khawatir buahnya pecah biar kate jatuh dari ketinggian puluhan meter. Aye sama Bu Hadijah langsung mungutin buah lontar yang udah pada jatuh. Buahnya udah kekumpul. Aye kagak sabar nih pengen nyobain rasanya. Keren Bang Putra, keren. Pokoknya ini atas jeripaya Bang Putra untuk Ibu. Terima kasih. Setelah semua buah lontarnya diturunin, Bang Putra ikut merosot turun ke bawah. Aye ikut jadi pijakan terakhir biar abang bisa mendarat dengan aman. Wih, mantap. Bang Putra, wih, makasih banget Bang Putra. Bang Putra hebat. Akhirnya Ibu bisa makan lontar ya Bu ya. Ya. Bu, Ya. sekarang kita kupas ya Bu ya. Ini dapat banyak banget nih si Bang Putra tadi manjat. Ini bentuk dari buah lontar ya. Bentuknya kelapa banget. Tapi dalamnya itu isinya ada 3 atau 2. Kalau kelapa kan cuma 1. 3 Ibu ya. Isinya 3. Nih, coba ya. Belah. Nah. Nih. Tuh. Coba ya, kupas ya. Persis kayak kelapa sih. Tapi ini lebih keras dari kelapa. Aye udah buktiin sendiri, ternyata kulit buah lontar lebih keras dari yang Aye bayangin. Kalau Aye terusin, bukan kulit buahnya yang kebuka, yang ada gigi Aye yang pada rontok. Daging buah lontar isinya terbagi beberapa bagian, berwarna bening kayak kelapa muda. Mahadijah dengan telaten mengupas lapisan tipis yang masih nempel biar daging buahnya gampang dimakan. Tekstur daging buah lontar lebih lembek dari daging kelapa. Kalau dibuka terlalu keras, daging buahnya bisa hancur. Ayo Bu, makan Bu. Ayo. Udah kekupas semua. Ya. Wah. Kalau kita ke kebun ini bisa kita nggak bawa makanan. Tapi Oh. kalau ada yang Kalau ada manjat. Pas masuk ke mulut Aye, daging buah lontarnya kerasa lumer, teksturnya lembut, dan nyegerin tenggorokan banget. Agak heran dah kalau buah ini jadi primadona warga di sini. Sekilas daging buah lontar ini emang mirip banget sama daging kelapa, tapi buah lontar punya karakter rasa yang khas. Makasih ya Bang Putra ya. Bang Putra udah capek-capek ngambil, kita tinggal makan ya Bu ya. Tapi tetap harus hati-hati ya Bang Putra ya. Tetap utamakan taruhannya. nyawa taruhannya dan utamakan keselamatan Bu ya. Setelah ngerasain manjat pohon lontar, Aye baru paham, ternyata kesegaran buah ini emang kudu dibayar mahal. Butuh nyali, tenaga, dan juga resiko yang kudu dilawan buat ngedapetin buahnya. Wah, pokoknya yang takut minggir. Nah, Aida botak. Aida. Tadi tujuannya Aida mau bikin cobek. Jadi tempat tarian. Sekarang perabot dapur udah makin canggih. Ada yang pakai listrik, ada yang anti lengket. Tapi anehnya, gerabah berbahan tanah liat masih laris manis di pasaran. Emang apa sih yang bikin barang sesederhana ini masih banyak dicari? Pagi ini, Aye mau kirim gerabah pesanan Pak Aan. Salah satu penjual gerabah yang ngebuka lapaknya di Pasar Seketeng, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya Pak, udah Pak. Oh, tolong Pak. Oke. Oh, lumayan berat banget ngelewatin jalur-jalur rame padat. Bertahun-tahun, Pak Aan menjual aneka macam bentuk gerabah.
Ada cobek, periuk, belanga, dan juga beberapa bentuk gerabah yang lain. Pan, udah selesai nih Pak. Ya, ini kan sudah habis, stoknya tinggal sedikit tuh. Oh iya Pak. Nanti order lagi sana ke Pak Bu Juma. Bu Juma? Ya. Oh jadi Ayah sekarang ke Bu Juma? Ya, Itu ambil pembuatan gerabah ya Pak ya? Ya, kemarin, Oke, nah. nanti Ayah ambil untuk Mantap, Pan. mantap. Nah, Ayo Pak, Ya, ya. Makasih, Ayah Pak. ke tempat Bu Juma dulu ya Pak. Ya. Sampai di rumah Bu Juma, Ayah langsung diajakin bikin gerabah. Ibarat guru, Bu Juma ramah, murah senyum, dan juga suka bercanda. Bikin Ayah jadi makin semangat belajarnya. Ada 2 macam bahan utama buat bikin gerabah. Ada tanah liat dan juga tanah pasir. Ayah kudu saring dan ngerendam dulu nih bahan baku ini ke dalam ember. Jadi ini proses untuk menyaring dari yang kasar ke yang halus ya Bu ya? Iya, iya. Jadi nanti kita aduk-aduk seperti ini, yang bagian halusnya dia turun. Iya. Yang tulang-tulangnya tertinggal di sini, lalu kita buang. Tulang yang Bu Juma maksud itu isinya ada kerikil, akar, sama kotoran lain yang bakal ngerusak tekstur gerabahnya. Nah Bu, nih di besek air nih Bu, ini udah tinggal yang kasar ya Bu. Iya. Nah, Halusnya kan sudah halusnya turun. sudah turun nih, Ya, tinggal batunya Nih. ini. Nah ini Iya, halusnya, iya. ini tinggal batunya. Iya. Batunya yang kasar. Kalau kata ibu ini apa tulangnya Bu ya? Ya, tulang. Tulang. Tulang ikan. Ngayak tanahnya kudu sabar, biar tanah alusnya luruh ke dalam ember. Proses ini lumayan makan waktu, karena tanah liat yang ibu saring kudu diendapin dulu seharian. Di bak yang ada di depan Ayah, udah ada campuran tanah liat hasil saringan ibu kemarin. Lanjut, Ayah campur sama tanah pasir yang Ayah saring, dengan perbandingan 1:1. Nah, ini tanah yang udah tercampur ya Bu ya? Iya. Campur, Ini kelola kedua ini. Kelola kedua, Ya, proses selanjutnya diilat. Diilat dulu. Diilat ya, itu yang diinjak. satu. Buat bikin gerabah, ternyata butuh proses yang panjang banget. Campuran 2 jenis tanah ini, Ayah injek-injek biar kalis, menyatu, dan juga lengket. Aida pintar. Aida, pintar. Setelah proses penginjakan beberapa menit, nah akhirnya udah halus. Saatnya untuk kita cetak. Pak Uri dan Bu Juma kagak cuman serasi jadi pasangan hidup, tapi mereka juga saling melengkapi soal keahlian bikin gerabah. Kalau Bu Juma jago bikin gerabah yang ukurannya gede, Pak Uri spesialis bikin gerabah kecil kayak cobek. Pak, Bapak mau bikin apa itu Pak? Ini cobek sambal. Cobek sambal. Ya. Nah, Ayah bikin tempat penyimpanan sambalnya Pak. Wah, jam terbang emang kagak bisa bohong. Cuman puter-puter, udah jadi aja nih 1 cobek. Sementara Ayah, 1 aja masih belum jelas nih bakal jadi apaan. Bapak sehari bisa bikin berapa cobek Pak? 50 bisa, 20 bisa tergantung. Tergantung besar kecil ya Pak ya? Kemauan. Oh, tergantung kemauan. Kemauan. Tergantung mood berarti. Iya, tergantung mood. Nah, Ya itu ini. sudah jadi. Oh, sudah. Oh, Sudah. sudah semakin rusak nanti kalau lama-lama diputar-putar. Sudah jadi. Di tangan pengrajin kayak Pak Uri dan Bu Juma, segumpal tanah bisa dibentuk jadi berbagai macam perabot rumah tangga. Setiap gerakan tangan kudu lembut penuh perasaan dan ngejaga bentuknya tetap presisi. Oh, Aida. Aida. Nah, itu sudah jadi. Sudah pacarnya sudah bukan bulan begini. Jadi Udah jadi ya? Belum halus. Halus. Nah, tinggal dihalusin nih Bu. Lanjut, alusin permukaan gerabahnya pakai kain yang udah dibasahin. Tujuannya supaya gerabahnya kagak gampang retak. Wah, sudah halus nih. Gerabah pertama yang Ayah bikin hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Tapi Ayah tahu kalau ngebentuk gerabah itu kagak cuman pakai tenaga, tapi juga kudu ngatur perasaan. Nah, Aida botak pintar. Aida. Tadi tujuannya Ayah mau bikin cobek. Iya. Tahu-tahu tempat hari-hari. Tempat hari-hari. Wah, ternyata gerabah yang baru dibentuk nih kudu dikeringin alami biar hasilnya kagak retak atau pecah pas dibakar. Prosesnya kan udah setelah dibuat gini,
Ini berapa lama lagi, Bu? Baru begini, Baru begini. 5 hari. 5 hari. Ah. Wah, masih lama dong ya. Kering, pakai angin. Pakai di angin-angin. Oke. Angin. Tuh, Ini. bisa dilihat kan ini halus. Oh, ini yang ini belum dihalus ini. Halus ini. Ini kurang lebih 3 hari, Bu ya? Iya, iya. Didiamin 3 hari jadi 3 seperti hari ini. Seperti ini. Nah, Terus lalu pas 5 hari. 5 hari ini seperti jadi. ini. Jadi Nah. setelah itu siap dibakar. Nah, setelah dibakar baru Jadi- siap jual. jadi uang. Jadi uang. Betul banget nih. Tuh. Buat yang takut, minggir. Kebetulan ini Pak Sahabudin lagi mau ngebakar stok gerabah yang udah kering. Pak, Ya, taruh mana, Pak? taruh di situ aja, Botak. Sini, oke. Ini berisi batok kelapa dan juga serutan kayu, semuanya bakal jadi bahan bakar. Buat ngebakar gerabah segini banyak, Pak Sahabudin pakai tungku alami dari batu bata yang disusun. Biar pembakarannya merata, ayah kudu isi bagian bawah ame batok kelapa dan juga serbuk kayu. Kalau udah rata, pasang kerangka besi di atas tungku, tujuannya buat nyangga gerabah yang bakal disusun di atasnya. Biasanya bisa ratusan gerabah sekali bakar. Makin rapi natanya, makin banyak juga gerabah yang bisa dibakar. Wah, kerjaan ayah belum kelar. Bagian pinggirnya kudu ditambah kayu bakar biar panasnya merata dan warna gerabahnya jadi merah bata, bukan malah gosong. Bu. Ya, Ini jerami taruh di mana, Bu? sini. Sini, oke. Ya. Pak, ini jerami ini fungsinya apa, Pak? Supaya cepat menyala. Tutup lagi permukaan gerabah pakai jerami. Nah, jerami ini jadi bahan bakar utama biar panasnya cepat nyebar. Ya, Bu, aman? Aman dah. Aman, udah. Aman dah. Tinggal dibakar. Waduh, panasnya. Ayah salut deh sama para pengrajin. Ini sih bukan kerjaan gampang. Pak, untuk proses pembakaran ini, Pak, membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? 2 jam. Ya. Untuk 2 jam proses pembakaran. Caranya lagi Setelah itu pendinginannya pendinginannya kira-kira 3-4 jam. 3 sampai 4 jam. Oh, berarti lebih lama pendinginannya, Pak ya. Oke, Pak, berarti nanti kita tunggu dulu selama kurang lebih 6 jam lah. Ya. Kurang lebih 6 jam, nanti kita balik lagi, kita angkat. Ya, bisa. Ayah masih harus nungguin sampai baranya mati dan dingin sendiri. Karena perubahan suhu yang terlalu cepat bisa ngerusak hasil yang udah dibuat berhari-hari. Proses pembakaran ngerubah warna gerabah yang tadinya coklat jadi merah bata. Kata bapak, itu ciri-ciri gerabah yang udah mateng. Sekarang, ayah kudu ngebongkar semua gerabah ini dan ngebersihin dari sisa bakarannya. Susun gerabahnya sesuai ukuran dan bentuknya. Yang gede sama yang gede, yang kecil sama yang kecil. Tapi namanya proses bakar masih tradisional, kagak semuanya berakhir sempurna. Wah, Pak Syabudin, Ya, ada yang pecah nih, Pak. ya biar dah. Tuh. Biasa udah. Biasa ya, Pak ya? Biasa dah. Setiap usaha emang pasti ada resikonya. Gerabah yang pecah biasanya karena proses pembakarannya yang belum sempurna. Ayah paham sekarang, gerabah bukan sekedar piranti dapur, tapi hasil karya dari tangan-tangan terampil para pekerjanya menghasilkan gerabah berkualitas yang diminati dan tetap dicari. Jadi, setelah proses pembakaran selesai, ini diangkut ke mobil, ditaruh ke rumah. Setelah di rumah nanti akan didistribusikan ke pasar-pasar yang mesan gerabah-gerabah ini. Buat yang takut, minggir! Ini dia, presean, tradisi suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat yang nyimpen banyak nilai luhur. Keberanian aja kagak cukup, karena orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa ngendaliin diri dan emosi. Oh iya, biar kate sempat saling pukul di gelanggang, begitu pertandingan selesai, mereka tetap saling hormat. Ya, ayo sekarang lagi ada di Lombok Barat. Jadi presean ini adalah simbol kekeluargaan dari budaya Lombok Barat.
Dalam permainan tradisional ini, dua orang bakal saling adu pukul pakai rotan sambil nangkis serangan pakai tameng berbahan kulit. Sekilas emang kelihatannya serem, tapi tenang aja, presean bukan ajang sembarangan. Semua ada aturannya, mulai dari cara bertanding, bagian tubuh yang boleh kena pukul, sampai ada wasit yang mastiin pertandingan tetap aman dan juga sportif. Aye dapat kesempatan nih buat nyobain jadi pemainnya. Emang sih kelihatannya gampang, tinggal modal mukul sambil muter ame nangkis doang kan? Padahal kagak segampang itu. Noh, lihat aja. Aye mukul palingan dikit doang, banyakan juga ngehindarnya. Ini Aye aja udah mulai kewalahan. Selain capek, tenaga kekuras, itu selain dua hal itu. Jadi ini ketangkasan ya. Ini adu ketangkasan tapi bukan berarti saling menyakiti ya, Bang ya. Ini tradisi yang dari... Namanya juga presean, kena rotan mah udah biasa. Badan memar juga bukan hal yang bikin para pepadu atau pemainnya ciut nyali. Tapi ini justru jadi nambah pengalaman dan juga kebanggaan. Khususnya buat Aye yang lagi ikut ngelestariin budaya warisan leluhur. Bang, gimana, sakit nggak? Enggak, biasa aja. Udah terlatih ya Bang ya. Bang, untuk orang ayam nih kayak Aye gini, kira-kira berapa persen kemampuannya? 50%. 50%, lumayan karena belum ada latihan. Yah, namanya juga pemula, Aye masih kudu banyak belajar. Yang pasti, Aye takut kena pukul, makanya tetap ngindar, walaupun ujung-ujungnya kena juga. Selain itu, posisi kaki Aye kagak dalam kondisi kuda-kuda, jadinya gampang banget kehilangan keseimbangan. Pas mukul, jadinya kurang tenaga dan kagak tepat sasaran. Tapi bukan botak namanya kalau langsung nyerah, lantaran Aye masih pengen nyoba lagi. Nah, sekarang Aye mau coba nih yang lebih menantang. Aye mau lepas baju. Nah, tamengnya ini kan umum nih untuk orang dewasa sebesar ini. Nanti Aye mau pakai tameng yang lebih kecil. Boleh Bang? Boleh. Oh iya, biar pertandingannya tetap aman dan sportif, setiap pepadu atau pemain presean harus paham dan juga menaati aturan main. Kayak misalnya, paham bagian tubuh mana aja nih yang boleh dipukul, yaitu bagian di sekitar bahu, lengan, punggung, ame badan bagian atas. Sedangkan bagian kepala, kemaluan, ame bagian tubuh di bawah pinggang adalah bagian terlarang yang kagak boleh dipukul. Ayo deh, gaspol lagi. Nah, yang Aye bilang tadi ya, ukurannya lebih kecil. Tuh, jadi punya abangnya lebih besar, punya Aye lebih kecil. Jadi potensi kenanya lebih besar. Walaupun masih kaku, Aye kagak boleh ciut nih. Sekarang Aye kudu tetap tenang, jaga fokus dan nunggu celah buat mukul. Karena di presean bukan siapa yang paling banyak mukul, tapi siapa yang paling cepat dan paling tepat buat ngambil momen. Bukan cuma kudu jago mukul, pemain juga kudu jago bertahan. Pas bertahan, Aye kudu punya refleks yang cepat dan tepat buat ngindar. Sama tetap jaga keseimbangan badan. Akhirnya Aye bisa menangin nih permainan. Menang dengan cara memukul tongkatnya. Itu adalah teknik tercepat. Buat takut, minggir. Setelah berjam-jam latihan bareng Bang Azari, tenaga Aye mulai ngedrop nih. Badan pegel, napas juga mulai ngos-ngosan. Nah, kata Bang Azari, salah satu cara buat balikin stamina yaitu dengan minum jamu tradisional. Emang bener bisa bikin badan balik fit lagi? Nih, Mbak Dela, tolong diracikin jamu khas Lombok Barat. Cara bikinnya juga gampang banget. Cukup iris kunyit, jahe sama sereh dan juga gula Jawa. Terus ditumbuk sampai sedikit halus.
Habis itu diseduh deh tuh pakai air hangat dan tambahin irisan jeruk nipis. Jamunya siap dinikmatin. Ini Pak, Habis. satu yang bisa ngejaga stamina sama kesehatan. Lah, itu tadi bukan udah dicampur? Belum. Oh, belum dicampur Iya. malah? Ini namanya buah wali. Oh, buah wali. Iya. Tapi rasanya pahit. Biasanya orang sini cuma makan 1 biji doang. 1 biji. Ini kayak kalau dilihat kayak blueberry ya. Ya, tapi ini Coba pahit dikecil. rasanya. Bedanya blueberry manis. Iya, betul. Ini pahit. Iya. Pengen mau makan 1 tangkai ini. Yakin? Yakin lah botak. Saya mau makan langsung. Buah ini emang terkenal pahitnya nendang banget. Makanya banyak orang yang percaya makin pahit rasanya, makin kuat juga khasiatnya buat nambah stamina. Padahal rasa pahit itu datang dari senyawa aktif yang namanya quasinoid. Senyawa ini diketahui punya manfaat. Di antaranya ngebantu nurunin kadar gula darah dan juga bersifat antibakteri. Karena pahit banget. Buat yang takut, minggir.